Oke, selamat apa ini ya? Selamat hari Selasa lagi ya. Hari ini tanggal 19. Kita lihat hari ini kripto tuh kayak gimana ya? Agak aneh yang pumping trending coin ini malah koin-koin aneh nih, guys. Ya, dimana kalau kita lihat di Bitcoin itu ternyata area 116 itu jebol lagi. Terus kalau kita lihat Fibonacci-nya ini, kalau kita lihat dari swing low-nya ke swing high-nya itu kan harusnya dia di 0,618 ini harusnya jadi area support yang bagus ya. Ternyata dia jebol juga. Nah, dia sekarang lagi bermain-main di area 115 nih. Ini agak-agak gimana ya, karena ini sudah banyak yang hijau, tapi hijaunya hijau-hijau yang hijau-hijau bahaya ini ya. Hanya seperti naik untuk ambil liquidity atas terus dijual lagi nih. Karena kalau kita lihat di sini Bitcoin di time frame satu harinya itu tuh gimana ya, dia tuh hampir mendekati ini loh. Ini kalau dia sampai kembali lagi di 111, wah ini pecah struktur ini. Bahaya nih, karena soalnya di sini nggak ada area support yang bagus ini. Kalau dibilang area support di sini, ini malah all time high sebelumnya 115 nih. Yang dimana pada saat dia jatuh ini tuh naiknya pelan-pelan banget nih. Nah, kalau kita lihat dia yang pumping deras itu di area-area sini. Nah, pertanyaannya, apakah Bitcoin itu akan terjun ke situ dulu, guys? Nah, ini nih. Tapi kita berharap dia tidak sampai ke sini, soalnya ini agak dalam loh ini kalau dia sampai terjun bebas ini. Soalnya area-area kalau kita lihat time frame satu hari ya, time frame besar itu area pumping itu area sini. Bukan di sini. Di sini malah area pumpingnya pumping nanggung nih, tapi pada dia di sini area 112 ini malah pumping keras ya. Ini sama kayak kejadian di area sini nih. Nah, ini area berapa ini? 101, cuman kayaknya kalau sampai 101 sih gila sih ini. Tuh. Nah, ini nih. Ini juga ada area 96, coba kalau 96 agak dalamnya. Ini kalau kita lihat lagi resistennya kan kemarin tiap dia menyentuh all time high ini pasti turun nih. Dan koreksinya itu lumayan ya. Kalau kita lihat setelah di all time high sekarang itu turunnya sudah 7% guys. Jadi mungkin ini pelajaran buat kita ya untuk Bitcoin. Setiap dia nyentuh all time high kayaknya bagus kalau kita short deh, tapi shortnya itu berapa hari nih? Sorry, kita lihat dari sini sampai sini deh. Ini all time high-nya ada 6 hari, 1 minggu dia ya. 1 minggu ini. Mungkin kita ada bagusnya kita short, dan kayaknya short Bitcoin ini enggak terlalu gimana ya, karena walaupun dia pumping naik tidak mungkin dia pumping dalam satu hari langsung 20% sih. Terus kalau kita lihat di time frame 1 minggunya itu memang ini kayak mau ngebentuknya itu, kalau di sini kan dia rally base terus drop terus naik lagi, rally base. Nah, kita berharap ini nanti dia itu harusnya rally base rally base. Kita harapnya dia akan rally lagi, tapi yang bahaya itu kalau dia rally base drop. Kenapa saya bilang drop? Takutnya dia membentuk lagi cup and handle reverse di sini nih. Nah, sorry. Takutnya dia membentuk cup and handle reverse lagi di sini nih. Soalnya persis yang ini nih. Persis yang di sini juga nih. Kan gini. Bukan, sorry. Lebih tepatnya round yang begini nih. Ini kan juga gini nih. Nah, takutnya dia kayak begini guys ya untuk di Bitcoin. Jadi kalau dia bentuknya round begini kurang lebih ya
amit-amit dia di 18 ya, 108 109 ini, atau at least dia di 111. Oke. Terus kalau kita lihat di Ethereum, ini kita close dulu ya Ethereumnya biar nggak bingung. Itu tuh agak hampir mirip, dan ternyata dia sudah, kalau kita lihat di, bentar kita delete dulu yang ini biar nggak bingung juga. Time frame 1 harinya itu, oh iya benar, dia itu nyari support lagi. Dia sih sebenarnya ini masih dalam structure trend bullish sebenarnya. Ini kita hapus dulu biar tidak bingung ya. Ini sebenarnya masih dalam trend bullish. Kita lihat ya. Nah, cuma dia itu, kita lihat setelah dia all time high, belum all time high malah ya, masih di sekitar, kita coba lihat di time frame 1 week-nya, dia nyentuh all time high barunya di sini langsung drop. Dia ada di area, waktu dia nyentuh 4.800 langsung drop. Terus di time frame 1 hari kalau kita lihat ya, ini kan masih rally nih. Kalau kita lihat di support line-nya gini ya. Nah, itu ada area-area sini nih. Ini. Nah, kalau kita kecilin lagi di time frame 4 jamnya, itu udah mulai kelihatan. Soalnya kalau kita coba mundur dulu kembali 1 hari, ada di sini 1, dimana di sini tempat rally-nya dia ini. Terus kita coba lihat bener nggak? Nah benar, rally-nya pas di sini. Cuma sekarang masalahnya dia kebentur dengan candle yang ini nih. Takutnya dia rally hanya untuk ambil base di sini nih. Ini bahaya nih. Ada tembok besar di area sini nih. Nah ini nih. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi, hati-hati dulu. Kalaupun mau, sebenarnya ada bagusnya sih kalau ada candles ada market seperti ini, karena kita sudah tahu dia lari-larinya kemana nih. Kalaupun kita ngebuy-nya itu hanya untuk ngeburu ini nih, ngeburu dia punya resisten terus turun lagi, atau takutnya dia ada mengincar area di sini. Cuma kayaknya ini agak nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu signifikan harusnya sih. Nah ini dia area di sini. Nah, jadi kalau kita lihat signifikannya itu di Ethereum itu takutnya dia begini nih, dari sini ke sini dulu, tapi ini kayaknya penurunannya ada sekitar 5% ya, 5%. Nah, sekarang kita apa yang kita tunggu sekarang ini, dalam posisi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus lihat-lihat dulu nih apa yang akan terjadi ya. Terus XRP kita lihat kembali hari ini itu tetap sama aja, tidak ada all time high-nya. Cuma kalau kita lihat time frame 1 harinya, harusnya XRP itu lagi ada di posisi dia sebelumnya pumping area sini nih. Ini ada candle yang dimana pada saat dia nyentuh di ini, harusnya dia naik lumayan tinggi ya, sekitar 13%. Cuma sayangnya belum, ini masih area rawan, karena soalnya di sini juga ada. Nah, takutnya dia itu nge pumping untuk nurun di sini nih, ambil liquid di sini, karena all time high-nya itu di area sini. Nah, ini dia. Kalau kita mundur di time frame 4 jam, ini makin kelihatan ya.
areanya. Malah area sini itu ternyata dia belum bisa jebol. Kalau dia gagal jebol di sini, kalaupun dia jebol, dia kayaknya mau ngejebol unahannya untuk ambil di sini, terus dia turun lagi nih, kayak gitu. Oke. Terus Solana ini ada, ini Solana itu chartnya agak gimana ya, ini tuh betul-benar jauh banget ini. Time frame 4 jamnya tuh kayak gini dia tuh kayak nanggung, karena mau dibilang di sini area support tapi bukan support yang langsung pumping naik, ini cuma menyentuh sini naik pelan-pelan, tapi dia ada penghalang di sini nih. Masalahnya ini kayak ini tuh kayak apa, mirip bearish flag malah. Masalahnya nih, takutnya kalau kejadian ini, wah tuh kayak gini, takutnya dia begini nanti malah. Nah, entah kemana nanti dia ini kayak gitu. Terus kalau kita lihat SUI, ini saya ada open long, tapi kayaknya open longnya salah ini deh. Karena takutnya ini tuh dia hanya mengambil apa ya? Dia memang pada saat dia turun di sini langsung naik lagi, ya kan? Cuma dia ada halangan di area sini nih, area 3,7, yang dimana di sini supply area yang kenceng banget. Jadi bisa jadi gini, pas dia ke sini truk dia naik, karena di sini kan ada area support, area ini ya, area supply juga kan, naik, tapi pas kebentur di sini, naik di sini, wah langsung dia turun nih. Makanya saya coba ambil posisi tadi, tapi kita nggak tahu ya. Terus kalau kita lihat Chainlink, nah ini yang menarik nih, kemarin itu dia ada pumping keras ya, ada 14% ya. Ada 14%. Itu pun, nah ini dia, ini bahaya Chainlink nih. Kalau lihat time frame satu harinya sih ya begini modelnya, masih keras naiknya, cuma dia itu ada koreksi-koreksi yang, semoga ini koreksi naik ya, soalnya di one weeknya itu dia udah nyentuh di sini juga nih, area-area sini nih, area supply yang di situ. Kalau dia break, baru mungkin dia bisa akan narik ke atas, tapi ini tuh area pas nyentuh di sini langsung jebol dia. Nah, ini juga nih, ini juga karena ada area sini. Ini kalau sampai dia turun di sini, break di sini, wah turun lagi pasti tuh, kayak gitu. Nah, kayak gini jadinya nih. Nah, tapi kalau kita turun lagi di time frame 4 jam buat lihat struktur lengkapnya, dia itu sebenarnya nah, Chainlink kalau dia tidak bisa naik ke sini, wah bisa drop itu, bisa drop karena dia akan ngeburu support yang di sini kurang lebih untuk pumping, karena ini area pumping nih, yang dimana itu penurunannya bisa jadi sekitar 7% guys, kayak gitu. Wah ini pasti masih ambigu ya kalau kita lihat-lihat market kayak begini ya.
masih agak ambigu ini, bahaya ini ya. Mungkin itu aja teman-teman yang saya bisa update dulu hari ini. Sorry, tambahan satu dong. Kita coba tambah salah satu poin andalan saya yang kebetulan saya sudah take profit juga sebagian, Hyperliquid ya. Hyperliquid itu kayak gini nih dia. Pecah struktur juga, harusnya tuh kalau dia berhasil bullish begini dia bikin all time high baru, tapi ini malah wah ini agak ini ya. Dia punya trend lainnya makin lama makin dikit ini. Support lainnya makin ke bawah ini. One week-nya juga ya kayak gitu ya. Ini tuh kalau kita lihat di Hyperliquid, ini udah pecah struktur ini. Dia lagi tidak ada area-area yang kayak pumping deras, belum ada di sini. Malah kebanyakan area supply semua sekarang nih. Soalnya naiknya Hyperliquid itu pelan-pelan banget tuh. 1 hari, 2 hari, 3 hari kayak gitu tuh. Time frame satunya pun ini kayak posisi-posisi short ini. Soalnya biasa kalau kita lihat ada candle begini ini tuh falling wedge untuk dia turun. Soalnya dia itu ada memburu di sini nih. Nah, dia begini, terus dia ada ngeburu di sini nih. Jadi kemungkinan dia akan naik, dia kayak bentuk S begini nih. Dia begini, terus begini. Kemungkinan besar tuh. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman ya update untuk market tanggal 19 bulan 8 ini. Ini harus hati-hati dulu kalau kalian mau entry, sebaiknya entry yang bijak. Takutnya soalnya ini kan gara-gara report kemarin jadinya Bitcoin anjlok ya, dan pastinya pada saat Bitcoin anjlok ya semua bisa rontok juga kalau kayak gitu ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Dari saya itu aja dulu. Teman-teman harus hati-hati aja market kali ini ya.